Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Hafiz dari kelas TT Gabungan 05. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengaruh brand ambassador terhadap suatu produk yang dimana produk tersebut adalah Scarlet Beauty. Di sini kita langsung ke ringkasan. Jadi ada tujuan dan pendahuluan. Yang pertama tujuan. Tujuan itu adalah tujuan penelitian ini untuk meneliti pengaruh brand ambassador terhadap minat beli konsumen, terutama konsumen Scarlet Whitening pada masyarakat tingkat umur 20 tahun ke atas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang disebarkan secara umum yang berjumlah 47 responden. Pada kasus ini menggunakan karakteristik variabel kuantitatif yang dimana sebanyak 9 dari 10 orang sangat setuju dampak brand ambassador terhadap suatu produk karena dapat mempengaruhi tingkat penjumlahan penjualan dari efek brand ambassador tersebut. Namun tidak semua orang menyetujui dikarenakan produk tersebut tidak dapat didukung di beberapa negara karena nilai jualnya tidak dapat membantu harga pasar suatu negara tersebut. Kemudian yang kedua itu ada pendahuluan. Pendahuluan di sini adalah era modern ini perawatan kecantikan dipandang sebagai salah satu kebutuhan pokok yang pada saat-saat tertentu harus dipenuhi. Bukan hanya membuat penampilan menjadi menarik saja, melainkan untuk menciptakan kulit yang sehat. Namun untuk mempasarkan suatu produk tersebut sangat membutuhkan promosi diantaranya menggunakan selebriti yang kala itu sedang naik daun dan dipilih karena dapat mewakili karakter suatu produk tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan survei terhadap 47 orang responden untuk mengetahui apakah mereka mengenal suatu produk tersebut atau tidak. Kemudian itu saya akan menunjukkan hasil responden yang dimana di sini saya menggunakan variabel kuantitatif, variabel diskrit, dan yang terakhir itu ada skala ordinal. Ordinal. Yang pertama itu ada variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif di sini adalah menggunakan karakteristik variabel kuantitatif yang dimana 9 dari 10 orang sangat setuju dampak brand ambassador terhadap suatu produk karena dapat mempengaruhi tingkat jumlah penjualan suatu produk dari efek brand ambassador tersebut. Bisa dilihat hasilnya ada 83% yang mengetahui dan 70% yang tidak mengetahui dari produk tersebut. Kemudian ada variabel diskrit. Namun tidak semua orang menyetujui, ada orang yang bertolak belakang, ada juga yang sangat tidak merekomendasikan suatu produk dibintangi oleh BA tersebut. Maka dari itu, metode ini menggunakan variabel diskrit. Contoh suatu produk yang tidak dapat didukung di beberapa negara karena nilai jumlahnya yang tidak dapat membantu harga pasar suatu negara tersebut. Dan yang ini ada skala ordinal. Pada kasus ini skalanya ialah skala ordinal, yang dimana rata-rata orang menyetujui seorang brand ambassador tingkat umurnya kurang lebih dari 20 tahun ke atas atau yang sudah menggunakan suatu produk tersebut. Kemudian di sini ada data-data. Yang pertama itu ada data primer dan data terstruktur. Pada pengumpulan datanya, saya menggunakan sebuah kuesioner yang dimana akan saya lakukan kepada orang-orang yang tertarik terhadap produk tersebut atau yang mengenal seorang brand ambassadornya. Ini data premier. Di sini saya menggunakan data premier yang dimana saya mentargetkan sebanyak 40 orang responden, namun melebihinya sebanyak 47 orang. Di sini karena saya dapatkan dari mereka untuk melalui survei yang dimana sangat saya butuhkan untuk data terstruktur. Ini saya menggunakan Google Form untuk meminta orang-orang tersebut mengisi Google Form yang sudah saya sediakan untuk menanyakan apakah mereka mengetahui atau tidak suatu brand dan suatu produk tersebut. Akhir ada kesimpulan. Sebelum kesimpulan, saya akan menjelaskan tentang definisi H0. Yang di sini tidak ada hubungan antara produk Scarlet Whitening dan seberapa tahu Anda dengan produk tersebut. Kemudian definisi dari H1, terdapat hubungan antara Sun Joongki sebagai brand ambassador tersebut dengan produk Scarlet Whitening.
Terus dari kesimpulan H0 dan H1 itu terdapat hubungan positif yang kuat antara Sun Joongki dengan produk Scarlett Whitening. Kemudian di sini dengan beberapa responden yang sudah diisi oleh para teman-teman saya menggunakan metode grafis. Oke, lanjut kesimpulan. Di sini kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian yang setelah dilakukan mengenai pengaruh brand ambassador terhadap minat beli konsumen Scarlett Whitening, terbukti berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak sekali yang menyetujui serta berpengaruh positif terhadap minat Scarlett Whitening. Pemilihan brand ambassador yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini sudah baik, namun akan lebih baik jika pemilihan brand ambassador perusahaan dapat melihat beberapa aspek calon brand ambassador tersebut, entah itu dari segi pengakuan, kepribadian, dan lain-lain. Namun saat ini salah satu aktor bernama Sun Joongki sangat mendalami brand ambassador tersebut, ditambah dari background beliau yang sangat bagus di dunia periklanan. Oke, baik cukup sekian dari presentasi pengaruh brand ambassador terhadap suatu produk yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.